Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Balik lagi di Podcast Semi Horor di episode 67 kali ini. Masih bareng Azhar. Kali ini dia mau cerita pengalamannya lagi nih, tapi pas dia kuliah. Kalau tadi kan pas SMA ya, sekarang pas lu kuliah. Oke, langsung saja Azhar. Iya, jadi balik lagi nih dengan gua Azhar Fadlur Rahman gitu kan. Nah, kali ini tuh bener-bener ada cerita lagi gitu. Ini kejadiannya sebenarnya kalau dari kondisi yang sekarang banget sih bisa dibilang ya nggak terlalu sebentar juga sih, udah mulai agak lama lah. Itu kondisinya lagi zaman kuliah gitu. Mungkin bisa dibilang kejadiannya setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi pada apa ya, kayak suatu malam gitu ya kan. Jadi ada biasalah namanya anak kuliahan gitu kan, punya temen gitu. Terus dia kayak ngundang gitulah ke tempat tinggalnya gitu. Kebetulan temen nih orang Makassar gitu. Tapi, ke kosannya? Iya, bukan di kosan sih. Jadi dia semacam kayak beli apa ya, kayak rumah toko kali ya. Karena dibilang rumah toko nggak rumah toko banget. Jadi kayak semacam restoran gitu. Jadi punya restoran Makassar gitu kan di Bogor pada saat itu. Nama tempatnya pokoknya ada di daerah Jambu 2. Kalau kalian orang Bogor nih tahu pasti daerah Jambu 2, di samping SMP atau SMA 8 ya. Aduh agak lupa ya, pokoknya di samping situ ada sebuah bangunan. Jadi pada saat itu tuh gimana ya, kayak gue juga bisa dibilang sama teman gue yang ini, kalau dibilang teman nongkrong mungkin di kampus ya nongkrong bareng gitu, tapi nggak terlalu yang namanya teman nongkrong atau circle banget gitu loh. Dan pada saat itu orang ini ngundang kayak teman-temannya buat datang ke apa ya, yang tadi gue bilang itu kayak tempat tinggal yang di semacam restoran itulah ya. Karena ada sebuah kamar yang emang buat dia tinggal gitu. Cuma apa ya, dari dulu nggak tahu kenapa kalau ngeliat bangunan itu sama apa ya, ngelihat ya pokoknya suasana di daerah Jambu 2 itu ya kan, yang kalau kalian orang Bogor pasti tahu kiri kanan itu banyak pohon-pohon besar gitu kan, tinggi-tinggi banget lah pokoknya ya kan. Terus di bangunan rumah itu pun kayak misalnya ngelihat ke dalam mungkin area kayak toiletnya atau ruangan-ruangan, karena kan apa ya, toiletnya gitu kayak banyak lah di sana gitu ya. Padahal kondisi gue tuh nggak cuman yang namanya diundang kayak posisi kita sekarang berdua gini loh Jis. Itu banyak banget namanya orang, kayak rame lah pokoknya. Ada yang pemiliknya itu kebetulan lagi kayak di kamarnya gitu sama temennya gitu. Dan gua sama teman-teman yang lain tuh di depan gitu kan. Kebetulan lagi ada deadline gitu ya, kayak deadline kerjaan gitu. Tugas kampus maksudnya. Nah, pada saat itu nggak tahu kenapa ya, kayak kok pas gua datang ya feeling kayak nggak enak gitu ya, kayak pokoknya nggak enak banget dah, feeling gue tuh aneh gitu. Kok ngelihat kayak suasananya kok gini banget sih gitu kan. Apalagi ngelihat teman-teman yang abis dari dalam atau apa sih, dari ruangan yang toilet itu yang dari jauh aja tuh udah terlihat gelap gitu. Akhirnya gue di sana juga sempat kayak berpikiran kayak aneh-aneh lah gitu, sampai gue seiring lagi kumpul di situ tuh gue sempat iseng juga sih kayak nanya ke temen, kok gini banget sih gitu. Tapi temen yang lain juga ada yang ada yang mungkin bisa dibilang gimana sih, kayak ya udahlah sebodo amat aja gitu kan, karena kan kondisinya lagi pada nugas bareng di sana gitu kan. Jadi nggak peduliin hal itu gitu. Cuman dari situ tuh feeling gue udah nggak enak gitu ya kan, kayak ya pokoknya udah nggak enak lah gitu. Terus ini jadi singkat cerita gitu kan. Di sana tuh sebenarnya kumpul-kumpul, ada yang nugas, ada yang main kayak apa sih kalau anak kuliah tuh main bola ya di laptop gitu. Ya kan, rame-rame gitu kan, seru lah pokoknya, sampai dia ketawa-ketiwi lah segala macam itu. Terus sekitar jam 11 atau setengah 12 itu akhirnya pada bubaran gitu. Bubaran tuh pulang berarti kan udah malam. Dan kondisi itu setahu gue tuh kondisinya di malam Jumat, seingat gue ya. Itu di malam Jumat gitu, jam setengah 12 malam. Jadi pada saat bubaran itu
ya kan, yang lain beberes rapi-rapi gitu ya, ngerapin laptopnya gitu kan, perlengkapannya buat pulang gitu kan. Mereka tuh rapinya bareng-bareng gitu ya, dan pulangnya juga bareng-bareng. Kebetulan emang apa ya, tugas gue sempat apa ya, ketinggalan gitu loh. Gue jadi ketinggalan sama rombongan teman-teman gitu, karena kayak dipaksa buat nyelesain pada malam itu juga gitu kan. Akhirnya gue balik itu kondisi gue udah terakhiran lah gitu, karena ada beberapa teman juga yang nginep. Akhirnya gue bubarannya malah sama teman yang nginep itu. Maksudnya dia ngerapin motor gitu buat dimasukin ke rumah itu gitu. Dan gue yang terakhir banget di keluar dari rumah itu ya kan, bangunan itu keluar, kayak gue yang nutup gerbangnya karena emang gue yang terakhir di situ gitu kan. Gue pulang lah menuju arah dari Jambu 2 itu menuju ke arah Air Mancur Bogor kalau kalian tahu. Dan sepanjang jalan itu kan yang tadi gue bilang ya, kiri kanannya itu banyak pohon-pohon besar gitu kan, tinggi. Nama pohonnya juga gue kurang tahu sih apa gitu kan. Itu bener-bener kayak nggak pernah expect juga kalau misalnya karena gue tuh kan gimana sih namanya ya, dibilang yang tadi kayak dibilang perasa gitu ya. Perasa juga nggak terlalu yang gimana-gimana gitu kan. Dan ya udah, layaknya gue pulang dari nugas bareng temen gitu kan, pulang ke rumah gitu. Di sana tuh ini suatu hal yang terjadi, tapi gue nggak nyadar gitu. Kenapa begitu? Karena kejadiannya itu adanya di hari berikutnya, di pagi hari menjelang siang. Kenapa begitu? Karena kebetulan di hari Jumatnya itu, yang paginya itu, gue lagi video call lah sama seseorang gitu kan pada saat itu. Dan gue video call, lawan bicara gue itu di HP-nya ngelihat kayak orang di belakang gue dan di samping gue sih lebih tepatnya gitu. Ngelihat anak kayak sosok kayak dibilang orang kecil, anak kecil juga kayaknya bukan ya, maksudnya anak remaja mungkin ya kayak gitu. Sampai lawan bicara gue tuh bilang, itu di belakang kamu ada saudara atau ada siapa? Kok apa sih kayak aku ngelihat ada orang pakai kaos warna biru. Waduh. Itu bener-bener kayak, itu gua yang lagi video call sama orang sampai merinding, itu semerinding-merindingnya. Dan sekarang pun gue cerita ini berasa juga gitu, karena ini beneran. Lu video call di mana? Itu video call di kamar gitu kan. Kamar lu nggak ada siapa-siapa? Nggak ada, karena emang gue di Bogor kan sendiri gitu kan. Sebenarnya gue juga tinggal di ruko gitu, kayak di pinggir jalan. Dan gue juga mikir dong, masa iya sih di hari Jumat pagi menjelang siang, kondisi gue juga di ruko gitu kan, di pinggir jalan raya yang mobil motor lalu lalang gitu kan. Ada sih kayak gitu. Lawan bicara gue bilang gitu, itu ada siapa katanya, kok kaos biru gitu. Akhirnya di situ tuh gue sempat percaya nggak percaya gitu, tapi namanya merinding mah ada aja gitu. Sampai akhirnya gue kayak ya udah mengalihkan pembicaraan, kayak apaan sih gitu, orang aku sendiri gitu di sini gitu kan ya, nggak ada siapa-siapa gitu. Ternyata semenjak kejadian itu bikin gue merinding. Akhirnya beberapa hari ke depan tuh gue sampai nggak berani tuh, padahal tempat tinggal gue kan pinggir jalan raya gitu ya, ruko gitu. Tapi nggak pernah berani gitu, kayak sempat mungkin 2-3 hari gue nggak berani tuh buat tidur di sana. Akhirnya gue mengungsi ke rumah tante gue gitu kan. Itu luar biasa sih sampai kayak gitunya. Dan selama 2-3 hari itu gue nggak ada di rumah gitu, gue sempat nanya juga dong ke orang tua gitu kan. Nanya ke orang tua, ke ibu gue, yang kebetulan ibu gue tuh emang bisa ngelihat gitu, bisa perasa lah segala macem gitu kan. Akhirnya gue tanya lah gitu kan ya, kayak cerita gitu kan, seperti teman-teman tadi dengar cerita gue gitu kan, dari awal sampai sekarang gitu. Akhirnya ibu gue nyimpulin, ternyata pada saat malam Jumat itu gue pulang, itu ada yang nebeng katanya. Itu sosoknya tuh kata ibu gue sih cowok ya, anak remaja gitu. Emang benar gitu, gambarannya pakai kaos warna biru katanya. Terus juga ini kasarnya mah kayak ini orang pengen nebeng sampai tempat gua tinggal, nggak tahu jalan pulangnya itu gimana. Akhirnya
apa ya, kan berarti kan kalau misalnya nggak tahu jalan pulang kan kayak stuck gitu loh, kayak ya udah dia udah sampai situ bingung gimana ya cara gue pulang gitu kan. Sedangkan kalau misalnya ya kasarnya kalau nggak diusir atau nggak disuruh balik kan, masa iya dia menetap di situ kan serem juga ya gitu. Ya udah setelah itu tuh minta tolong lah sama ibu gue yang kebetulan emang bisa juga gitu. Udah tuh ya pokoknya negosiasi sama ibu gue gitu kan, biar gimana caranya biar apa sih gue nyaman lagi buat tinggal di situ. Si Bulu ngapain tuh? Akhirnya ya gue nggak pernah tahu caranya gimana. Ya itu nggak pernah tahu karena ya mungkin orang-orang itu yang bisa gitu kan. Akhirnya setelah kejadian itu apa ya, kayak mungkin bisa dibilang beberapa hari ke depannya juga sebelum gue benar-benar balik ke rumah tuh, ibu gue sempat bilang udah kamu pulang aja ke rumah gitu, karena si itu udah pulang katanya, udah dipulangin. Kan gue bingung ya, dipulangin gimana caranya gitu kan. Cuma itu benar-benar kayak nggak pernah nyangka sih kalau misalnya lawan bicara gue yang tadi video call itu ngomong ternyata bener. Jadi kayak kok dia bisa-bisanya menunjukkan ke banyak orang gitu. Maksudnya apa ya, ya berarti kan nampakin kayak pengen ngenalin diri ke lawan bicara gue gitu kan. Terus ke gue juga gitu, mungkin lewat tadi lawan bicara gue bilang ke gue gitu kalau ada siapa tuh gitu kan. Dan ya udah, setelah kejadian itu tuh kayak setiap gue lewat situ sampai apa ya, kayak kok bisa ya gitu kan. Emang sih kan kalau dilihat fisiknya apa ya, pohon-pohon besar tuh ya begitulah ya, pokoknya ngeri-ngeri sedep lah gitu. Akhirnya ya sampai sekarang sih kalau misalnya lewat jalan situ yang kiri kanannya pohon besar itu suka kayak ya agak aneh aja gitu ya. Tapi apa ya, selebihnya sih alhamdulillah gitu, nggak pernah ada apa sih kejadian. Tapi jalanan gitu. situ kalau malam tuh bener-bener kosong, sepi banget itu, karena apa ya, daerahnya emang ya jalan one way gitu. One way, deket Gor Pemuda ya di situ ya. Itu bener-bener kayak sampai apa ya, beberapa kejadian kayak misalnya gue lewat situ sama ibu gue tuh, ibu gue sampai ngejelasin detailnya kayak ini pohon yang ini yang kemarin dia ngikut kamu ke rumah katanya. Jadi ibu pulangin lagi ke sana kayak gitu. Jadi itu sebuah pengalaman yang luar biasa sih menurut gue. Kayak dua kejadian itu benar-benar ngerasain. Ketika lu di rumah, ibu lu di mana? Ibu gue kondisinya ada di Jakarta. Iya, di rumah Jakarta. Jadi ternyata orang-orang yang kayak gitu tuh ya kan, yang tadi gue bilang nggak pernah tahu cara gimana mindahinnya. Tapi kondisi jauh pun aja dia bisa gitu mengontrol itu semua gitu, biar dia pulang atau gimana nggak paham lah. Keren sih, keren. Gokil ya. Seorang sosok iya, remaja berbaju biru. Iya. Jangan-jangan dia supporter Persib nih. Kayaknya Bobotoh. Apalagi kan dekat gor ya. Iya, makanya itu lagi ini kali dia lagi nungguin temennya. Ketinggalan rombongan ya. Kayaknya ya. Makanya gak bisa pulang. Wah. Iya. Tapi lu pas pulang gak ada perasaan apa-apa tuh? Pas lagi pulang itu benar-benar gak ada feeling apa-apa gitu. Berarti taunya pas ketika video call aja. Taunya pas video call itu lawan bicara gue bisa ngomong. Makanya kok kejadiannya di besoknya, bukan pada saat malam itu. Karena emang malam itu juga kan gue pulang ya udah malam ya. Gue juga tidur tuh ada kali jam setengah 1 gitu. Sosok yang kebingungan aja gitu. Iya, dia nggak berniat untuk mengganggu. Nggak berniat untuk mengganggu, tapi bingung kayak pengen balik gimana pengen pulang gimana caranya gitu kan. Sedangkan ya gue naik motor metik gitu kan, dia bisa-bisanya nebeng, nggak paham lah. Tapi kok anehnya gini ya, apa ya? Ya mungkin karena beda dimensi kali ya. Bener-bener nggak ngerasainnya namanya apa sih, motor tuh jadi berat atau oleng di jalan tuh nggak ada. Alhamdulillahnya dia nggak mengganggu perjalanan gua. Kalau sampai mengganggu gua nggak paham, itu udah malam kan. Kalau sampai mengganggu bisa aja motor lu jadi berat atau ban lu jadi bocor atau kempes. Iya bener kayak gitu. Serem sih itu. Wah gila. Oke, itu dia tadi cerita dari Azhar. Lumayan keren nih ibunya Azhar nih. Kita kapan-kapan bisa, mungkin insya Allah bisa podcast bersama ibunya Azhar. Waduh, keren ya. Makanya kalau misalnya apa ya, orang-orang yang kayak gitu tuh bener-bener sebisa mungkin menghindari yang namanya apa ya. Ya di saat kita kayak suka penasaran ngelihat konten orang yang apa sih di YouTube atau dimanapun itu, suka ada yang iseng kayak nantangin ke rumah hantu, ke rumah kosong atau gimana pun itu. Buat orang-orang yang emang bisa ngelihat perasaan atau gimana pun,
nggak usah repot-repot kayak gitu, sebenarnya di sekitarnya juga ada gitu. Cuman ya gimana caranya biar sama-sama berdamai lah, tidak ada yang saling senggol gitu lah bahasanya. Hidup masing-masing aja ya. Iya, Kita di bener. dunia kita, mereka Kayak di dunia gitu. mereka. Oke, mungkin ada pesan lagi buat Sobat Mirror? Apa ya? Ya sebenarnya kalau misalnya pesannya sih gini, kalau selagi kita nggak mau untuk di bahasanya apa ya, kayak Diusik. disenggol, diusik gitu, lebih baik kita jangan musik duluan gitu. Karena apa ya, ya sekelas apa ya, dimensi lain pun aja nggak mau yang namanya kayak gitu kan, ya kan. Jadi lebih baik nggak usah lah, maksudnya kalaupun emang penasaran ya cukup tahu aja bahasanya mah gitu, cukup tahu dan nggak usah kepo pengen tahu lebih tuh gimana gitu, karena Apalagi sampai mengusik. iya benar kayak gitu. Jadi apa, ya udah berdamai aja, cinta damai aja lah pokoknya lah. Oke, masing-masing aja. Iya, masing-masing aja pokoknya mah kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sini episode 67. Jangan lupa untuk kalian yang pengen kirim cerita, boleh klik link yang ada di bio Instagram kita di @podcastsemihoror. Jangan lupa follow juga Instagramnya Zer_007. tuh di Instagram, kalian bisa cek konten-konten dia. Untuk kalian tetap stay safe, stay healthy, dan tetap dengarkan podcast Semi Horror. Bye bye. Dadah semuanya, makasih.